Halo teman-teman, saya Sopi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Oke, channel ini saya akan mengupas tuntas semua ya tips trik, bukan yang cuman clickbait. Saya usahakan nanti sesuatu yang kita share itu benar-benar bisa bermanfaat gitu ya, meskipun cuma sedikit gitu ya harapannya. Jadi bukan materi yang kaleng-kaleng gitu kan ya, dari semuanya saya bagikan secara gratis. Saya nggak ada membership, nggak ada kelas, nggak ada apa, belum ada kelas, belum ada membership, kayaknya juga nggak ada itu ya, nggak tahu lah nanti ke depannya, siapa tahu. Semuanya dibagikan secara gratis dan cuma-cuma supaya teman-teman banyak yang terbantu gitu ya. Nah, pada video kali ini spesial untuk menjawab juga pertanyaan dari salah satu subscriber ya kan ya, tentang apa namanya ini. Om, aku ini Aki ya. Dari Om Beliza Mode ya, Beliza Mode. Om, aku iklan GMV Max 4 produk, malah iklan manual produk lain nggak jalan gitu ya. Oke, gimana tanggapan saya dengan pertanyaan kayak ini? Bukan pertanyaan ya, itu pertanyaannya apa ya? Om, aku iklan, ya udahlah. Tapi kita tanggapin aja ya. Kita tanggapin komentarnya dari salah satu subscriber supaya juga jadi wawasan buat kita gitu ya. Oke, dan secara singkat ya teman-teman, secara singkatnya ya, kesimpulan dulu aja baru kita bahas ya. Kesimpulannya itu adalah setelah saya itu memahami bagaimana algoritma GMV Max itu bekerja teman-teman, saya merasa tidak cocok bahwa GMV Max itu dikolaborasikan dengan iklan manual secara bersama. Pendapat pribadi GMV Max tidak cocok dikolaborasikan dengan manual, dengan manual, karena ini kayak beda nanti jadi beda pemahaman gitu ya, jadi beda apa ya istilahnya, mindsetnya beda gitu ya. Cuman semuanya itu masih di tahap hipotesis kalau yang ini. Di tahap hipotesis teman-teman, hipotesis belum teruji. Ini belum teruji nanti ya, belum teruji gitu ya, belum teruji. Oke, karena masih teori, secara teoritis gitu ya, secara teoritis. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena kalau iklan manual itu kan teman-teman masih banyak pengaturan dan lain sebagainya, kontrolnya kontrol penuh. Sedangkan kalau GMV Max itu dari banyak faktor, kan? Dari banyak faktor itu dia yang akan nge-push GMV Max-nya gitu. Nah, kalau di sini itu ada manual, ini malah akan bikin rancu. Jadi dia akan bikin rancu. Yang harusnya dia itu nge-push di GMV Max-nya itu nanti apakah dia jadi bingung nih, antara manual kan jadi ikut ke sini, tapi dia dipakai untuk nge-push GMV Max-nya kayak gitu. Otomatis nanti si algoritma akan berfokus ke GMV Max-nya. Jadi manualnya itu biasanya tidak jalan gitu. Ya, jalan juga bisa-bisa aja. Tapi semua pendapatan nanti yang dari manual itu juga akan masuk ke dalam GMV Max-nya juga secara umum kayak gitu. Karena GMV Max itu kan menargetkan target ROAS. Jadi saran saya ya, GMV Max itu akan lebih efektif kalau budgetnya itu jika dikumpulkan jadi satu gitu, dibandingkan dipecah. Jadi dijadikan satu atau dipecahkan biasanya gitu. Budgetnya gitu. Misalkan ini 100k. Yang ini adalah sama 100k secara umum, tapi misalkan yang 10k adalah manual, yang 90k adalah GMV Max gitu. Kalau misalkan sama-sama ROAS 10, ini juga sama-sama ROAS 10 gitu, maka nanti returnnya di sini adalah 100.000k. Sedangkan yang di sini nanti returnnya itu bisa jadi cuma 900k kayak gitu. Karena GMV Max itu mengcover keseluruhannya teman-teman. Sehipotesis saya, sepemahaman saya memahami saat ini, tapi itu pun juga belum teruji klinis ya, belum teruji secara benar kayak gitu. Kenapa? Karena jadi kayak asumsi saya itu adalah bahwa hal-hal yang kayak misalkan fitur-fitur lain ya kayak live dan lain sebagainya itu yang menghasilkan, ini kan live itu menghasilkan penjualan ya kan, ada penjualan. Kemudian kayak
misalkan voucher lah ya. Voucher itu kan juga menghasilkan penjualan kayak gitu. Kemudian ini kan udah ada penjualan kan di sini. Tapi kan GMV Max itu ya, teman-teman kalau yang udah biasa pakai GMV Max itu biasanya 100% itu pendapatan itu diakui dari pendapatan iklannya. Oke. Kalau teman-teman ada pakai kayak gini, misalnya ada dari iklan manual juga yang dia itu menghasilkan penjualan, kalau semuanya itu diakui dari income-nya GMV Max, nah, semuanya diakui jadi income-nya GMV Max. Kayak gitu. Oke. Jadi GMV sebenarnya bukan income iklan ya, GMV Max itu sudah secara pokoknya kita itu nge-push secara keseluruhan GMV yang akan kita dapatkan gitu. Dan biasanya target ROAS-nya itu kan yang dilihatnya itu masih dari iklan, dari nominal iklan yang ada gitu ya. Gimana teman-teman? Bingung ya, emang bingungin gitu ya. Karena emang agak-agak anehnya kayak gitu. Jadi bukan ini itu terpisah. Tapi berarti kalau udah pakai GMV Max jangan nge-live dong Mas. Oh enggak gitu. Justru kalau kita dengan nge-live, voucher, kemudian dan fitur lainnya itu dia itu saling support dengan GMV Max. Misalkan GMV Max itu kalau misalnya nggak pakai live itu dia cuma makan 50k. Tapi kalau teman-teman itu bisa nge-live dan sebagainya dia bisa makan sampai 100k. Dengan target ROAS 10 dia berarti nanti kita kembaliannya bisa sampai 1000k kayak gitu. Ya. Nah, makanya saya tidak menyarankan dikawinkan dengan yang manual. Kenapa? Karena manual itu satu level sama si istilahnya satu lokasi sama yang GMV Max. Akhirnya biasanya entah ini nggak jalan atau entah nanti biasanya ya kayak ini kayak kehitung percuma gitu. Kayak itu percuma karena nanti goalsnya ujung-ujungnya biasanya nanti kebakang sama si GMV Max ya kayak gitu. Karena GMV Max butuh si AI-nya butuh memenuhi target dari target ROAS kita. Itu ya. Semoga nggak agak jelimet ya, tapi ya ya intinya ginilah, intinya pada saat kita hitung iklan GMV Max ya kan, ini GMV Max tuh, fungsi dari fitur-fitur lain itu adalah pendukung ya kan, bukan pendukung ya, tapi mereka saling mendukung gitu. Live misalkan voucher kan, campaign gitu, itu semuanya itu mereka saling mendukung apa? Supaya GMV-nya maksimal naik. Nah, ketika GMV-nya maksimal berarti konsumsi iklannya nanti juga maksimal. Tuh, konsumsi iklannya juga bisa maksimal. Berarti misalkan nanti biasanya itu cuma 100, kalau kita pakai fitur ini jadi 500 bisa dimakan. Nah, nanti omsetnya tinggal ngikutin aja. Makanya tidak disarankan dari saya pribadi itu dia digabungkan dengan yang manual. Produk yang ini nanti tak pakai buat yang manual, produk yang ini tak pakai buat GMV Max. Karena menurut saya GMV Max akan lebih efektif kalau dia itu diimplementasikan ke keseluruhan toko. Jadi kita nge-push-nya juga lebih enak. Tapi Mas, pada saat saya mau nge-push salah satu produk saya gimana? Gak bisa. Kalau saya sih jujur ya teman-teman, daripada saya itu memaksakan ke Shopee ya kan. Daripada saya memaksakan ke Shopee untuk nge-push salah satu produk saya, itu saya lebih seneng ngikutin flow-nya Shopee. Dia lagi mau nge-push yang mana kayak gitu. Karena kalau misalkan saya paksakan biasanya itu agak sedikit babak gundas. Sepengalaman saya pada saat saya nge-clear toko saya yang Maula ini gitu. Toko saya yang Maula itu agak babak gundas teman-teman. Makanya ya sudah saya nggak manual ya. Jadi nggak mau manual, terus saya juga nggak mau untuk gabungin juga kayak gitu. Udah saya pasrah aja sekarang ke GMV Max. Kalaupun ada produk yang mau saya habiskan, biasanya produk tersebut saya dukung dengan voucher. Pada saat live streaming sering dipromokan, kemudian dia juga diikutkan flash sale dan sebagainya. Jadi cara saya lebih ke arah sana. Atau misalkan dia dikawinnya dengan produk yang laris ya gitu. Jadi kalau misalkan nge-push itu pakai iklan, enggak. Itu nanti jadinya sedekah gitu ya. Saya nge-pushnya mendingan pakai fitur-fiturnya, nanti secara organik fiturnya akan nge-push iklannya itu secara benar sampai si algoritmanya itu ngerti bahwa kita itu mau nge-push yang ini. Jadi nge-pushnya bukan digenjot iklan. Kalau mau clearance itu pengalaman saya kayak gitu, ketika saya nge-push digenjot iklan itu malah babak bundas. Jadi lebih bagus nge-pushnya itu kita pakai live, pakai voucher, pakai fitur-fitur kayak gitu dibandingkan dia itu digas iklan untuk produk itu manual, bitnya bisa dimahalin, dibanyakin kata kuncinya, digas untuk produk itu semua iklan di situ. Dapatnya sampah teman-teman. Ya, terus pengalaman saya.
Oke, gitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Seperti biasa pesan terakhir saya, jangan lupa untuk subscribe ya, sama tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.